Om Swastiastu. Baik, selamat siang. Kami dari kelompok 14. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang yang diagendakan pembahasan. Yang pertama ada artikel sektor publik dengan topik akuntansi manajemen. Dan pembahasan yang kedua ada artikel sektor publik dengan topik akuntansi keuangan. Dan yang ketiga ada artikel sektor publik dengan topik akuntansi audit. Namun sebelum memulai presentasi kali ini, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, yakni Gede Ganggas Mardana Pratama dengan NIM 221705101. Dan teman saya, Perkenalkan, nama saya Eko Mangyuda Sastrawan dengan NIM 221705109. baik, pada pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan mempresentasikan terkait penyajian artikel publik topik akuntansi manajemen. Next slide. Oke. Menurut Institute of Management Akuntan, 1981 mendefinisikan akuntansi manajemen sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pengakumulasian, penganalisian, penyiapan, penginterpretasian, dan pengomunikasian informasi finansial yang digunakan oleh manajemen, perencanaan, evaluasi, dan pengendalian organisasi, serta untuk menjamin bahwa sumber daya digunakan secara tepat dan akuntabel. Next slide. Berikutnya ada akuntan sebagai alat perencanaan organisasi. Informasi akuntansi sebagai alat perencanaan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama informasi sifatnya rutin atau ad hoc. Kemudian yang kedua, informasi kuantitatif ataukah kualitatif. Kemudian yang ketiga, informasi disampaikan melalui saluran formal atau informal. Informasi yang sifatnya rutin diperlukan untuk perencanaan yang reguler, misalnya laporan keuangan, bulanan, triwulan, semesteran, atau tahunan. Sementara itu, organisasi sektor publik seringkali menghadapi masalah yang sifatnya temporer dan membutuhkan informasi yang segera. Untuk melakukan perencanaan yang temporer, diperlukan informasi yang sifatnya ad hoc. Informasi akuntansi untuk perencanaan dapat juga dibedakan berdasarkan cara penyampaiannya. Apakah informasi akuntansi tersebut disampaikan melalui mekanisme formal ataukah informal? Mekanisme formal misalnya adalah melalui rapat-rapat dinas, rapat komisi, dan sebagainya. Pada organisasi sektor publik, salah satu informasi lebih banyak bersifat formal, sedangkan mekanisme informal relatif jarang dilakukan. Hal tersebut adalah karena adanya batasan transparansi dan akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh lembaga-lembaga publik, sehingga perencanaan tidak dapat dilakukan secara personal atau hanya melibatkan beberapa orang saja. Next slide. Oke, akuntansi sebagai alat pengendalian. Dalam memahami akuntansi sebagai alat pengendalian, perlu dibedakan penggunaan informasi akuntansi sebagai alat pengendalian keuangan atau financial control dan akuntansi sebagai alat pengendalian organisasi atau organization control. Nah, pengendalian keuangan terkait dengan peralatan, maksud peraturan atau sistem aliran uang dalam organisasi, khususnya memastikan bahwa organisasi memiliki likuiditas dan solvabilitas yang cukup baik. Sementara itu, pengendalian organisasi adalah terkait dengan pengintegrasian aktivitas fungsional ke dalam sistem organisasi secara keseluruhan. Nah, pengendalian organisasi diperlukan untuk menjamin bahwa organisasi tidak menyimpang dari tujuan dan strategi organisasi yang telah ditetapkan. Pengendalian organisasi memerlukan informasi yang lebih luas dibandingkan dengan pengendalian keuangan. Informasi yang dibutuhkan lebih kompleks, tidak sekedar informasi keuangan saja. Sebagai contoh, dalam sebuah usulan investasi publik, informasi yang dibutuhkan untuk pengendalian keuangan adalah berupa prediksi aliran kas dan probabilitas dari investasi tersebut.
Sementara itu, untuk tujuan pengendalian organisasi, dibutuhkan informasi yang lebih luas meliputi aspek ekonomi, sosial, dan politik dari investasi yang diajukan. Next slide. Berikutnya ada proses perencanaan dan pengendalian manajerial organisasi sektor publik. Perencanaan dan pengendalian pada dasarnya merupakan dua sisi dari mata uang yang sama, sehingga keduanya harus dipertimbangkan secara bersamaan. Tanpa pengendalian, perencanaan tidak akan berarti karena tidak ada tindak lanjut atau follow up untuk mengidentifikasi apakah rencana organisasi telah dicapai. Nah, menurut Jones dan Pendlebury, 1996 membagi proses perencanaan dan pengendalian manajerial pada organisasi sektor publik menjadi 5 tahap. Yaitu yang pertama, perencanaan tujuan dan sasaran dasar, kemudian yang kedua, perencanaan operasional, yang ketiga, penganggaran, yang keempat, pengendalian dan pengukuran, dan yang terakhir adalah laporan, analisa, dan umpan balik. Next slide. Berikutnya adalah peran akuntansi sektor publik. Yang pertama adalah perencanaan strategik. Pada tahap perencanaan strategik, manajemen organisasi membuat alternatif program yang dapat mendukung strategi organisasi. Peran akuntansi manajemen adalah memberikan informasi untuk menentukan berapa biaya program atau cost of program dan berapa biaya suatu aktivitas atau cost of activity. Sehingga berdasarkan informasi akuntansi tersebut, manajer dapat menentukan berapa anggaran yang dibutuhkan dikaitkan dengan sumber daya yang dimiliki. Kemudian yang kedua adalah pemberian informasi biaya. Biaya atau cost dalam akuntansi sektor publik dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah biaya input, kemudian biaya output, dan yang terakhir adalah biaya proses. Biaya input adalah sumber daya yang dikorbankan untuk memberikan pelayanan. Biaya input bisa berupa biaya tenaga kerja dan biaya bahan. Kemudian yang kedua, biaya output. Biaya output adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengantarkan produk hingga sampai ke tangan pelanggan. Dan yang terakhir adalah biaya proses. Biaya proses dapat dipisahkan berdasarkan fungsinya. Biaya diukur dengan mempertimbangkan fungsi organisasi. Kemudian yang ketiga adalah penilaian investasi. Penilaian investasi dalam organisasi publik dilakukan dengan menggunakan analisis biaya-biaya manfaat atau cost-benefit analysis. Dalam praktiknya, terdapat kesulitan dalam menentukan biaya dan manfaat dari suatu investasi yang dilakukan. Hal tersebut karena biaya dan manfaat yang harus dianalisis tidak hanya dilihat dari sisi finansialnya saja, akan tetapi harus mencakup biaya sosial atau social cost dan manfaat sosial atau social benefit yang akan diperoleh dari investasi yang diajukan. Kemudian yang berikutnya ada penganggaran. Akuntansi manajemen berperan untuk memfasilitasi terciptanya anggaran publik yang efektif terkait dengan 3 fungsi anggaran, yaitu sebagai alat alokasi sumber daya publik, alat distribusi, dan stabilisasi. Maka akuntansi manajemen merupakan alat yang vital untuk proses pengalokasian dan pendistribusian sumber dana publik secara ekonomis, efektif, efisien, dan adil, serta merata. Kemudian yang kelima, ada penentuan biaya pelayanan atau cost of service dan penentuan tarif pelayanan atau charging for service. Akuntansi manajemen digunakan untuk menentukan berapa biaya yang dikeluarkan untuk memberikan pelayanan tersebut dan berapa tarif yang akan dibebankan kepada pemakai jasa pelayanan publik, termasuk menghitung subsidi yang diberikan. Dan yang terakhir ada penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan bagian dari sistem pengendalian. Penilaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan yang sudah diterapkan. Dalam tahap penilaian kinerja, akuntansi manajemen berperan dalam pembuatan indikator kinerja atau Key Performance Indicator dan satuan ukur untuk masing-masing aktivitas yang dilakukan. Next slide. Berikutnya, saya akan menjelaskan terkait penyajian artikel publik topik akuntansi keuangan. Next slide.
pertama adalah pengertian akuntansi keuangan sektor publik. Pengertian akuntansi keuangan sektor publik adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, pengukuran, pelaporan, dan analisis informasi keuangan untuk entitas di sektor publik. Akuntansi sektor publik memiliki tujuan untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat dan relevan yang digunakan untuk pengambilan keputusan pertanggungjawaban dan transparansi dalam pengelolaan keuangan entitas publik. Next slide. Kemudian ada standar akuntansi keuangan sektor publik. Standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip yang mengatur kelakuan akuntansi dalam menyusun laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan. Sedangkan prosedur akuntansi merupakan praktik khusus yang digunakan untuk mengimplementasikan standar. Untuk memastikan diikutinya prosedur yang telah ditetapkan, sistem akuntansi sektor publik harus dilengkapi dengan sistem pengendalian internal atas penerimaan dan pengeluaran dana publik. Next slide. Berikut adalah siklus akuntansi keuangan sektor publik. Siklus akuntansi dimulai dari pencatatan transaksi pertama sampai dengan penyusunan laporan keuangan dan penutupan pembukuan secara keseluruhan, dan siap untuk pencatatan transaksi periode selanjutnya. Untuk dapat menyediakan data, setiap transaksi perlu diklasifikasikan, diringkas, dan kemudian disajikan dengan bentuk laporan, mulai dari kegiatan pencatatan sampai dengan penyajian disebut sebagai proses akuntansi yang terdiri dari beberapa kegiatan seperti berikut. Yang pertama ada pencatatan dan penggolongan. Bukti-bukti pembukuan dicatat dalam buku jurnal. Transaksi-transaksi yang sama yang sering terjadi dicatat pada jurnal khusus. Kemudian yang kedua ada peringkasan dan pengisiran. Transaksi-transaksi yang sudah dicatat dan digolongkan dalam buku jurnal setiap bulan atau periode tertentu diringkas dan dibukukan dalam rekening-rekening besar. Kemudian yang terakhir ada penyajian atau pelaporan data. Akuntansi yang tercatat dalam rekening-rekening buku besar akan disajikan dalam bentuk laporan keuangan yaitu neraca, laporan surplus defisit, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Penyederhanaan pekerjaan penyusunan laporan keuangan biasanya dilakukan melalui neraca lajur. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yakni di materi kali ini saya akan menyampaikan tentang komponen-komponen laporan keuangan sektor publik. Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. Tujuan umum pelaporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas dari suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakainya, atau yang biasa disebut dengan wide range user. Dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dibutuhkan oleh suatu entitas dalam aktivitasnya untuk mencapai tujuan yang sebagai berikut. Yakni yang pertama, laporan realisasi anggaran atau LRA. Yang kedua ada laporan perubahan saldo anggaran lebih atau laporan perubahan SAL. Yang ketiga ada neraca. Yang keempat ada laporan operasional atau LO. Yang kelima ada laporan arus kas atau LAK. Yang keenam, ada perubahan ekuitas atau LPE. Yang ketujuh, ada catatan atas laporan keuangan atau CALK. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik. Baik, secara umum, tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik adalah yang pertama, yakni memberikan informasi keuangan untuk menemukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah. Yang tujuan kedua yakni memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan yang terjadi di dalamnya. Yang ketiga adalah memberikan informasi keuangan untuk monitor kinerja
kesesuaian dengan peraturan undang-undang, dan kontrak yang telah disepakati dengan ketentuan lain yang ada. Yang keempat, yakni memberikan informasi untuk perencanaan penganggaran dan untuk memprediksi akuisisi dan alokasi sumber daya dalam pencapaian tujuan operasional. Dan yang kelima, yakni memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan operasional. Dan berikutnya yakni pemakaian laporan keuangan sektor publik dan pentingnya ke-10 kelompok pemakai laporan keuangan tersebut adalah yang pertama, ada pembayar pajak atau taxpayer. Yang kedua, pemberi dana bantuan atau grators. Yang ketiga, ada investor. Yang keempat, pengguna jasa atau free paying service recipients. Yang kelima, ada karyawan atau pegawai. Yang keenam, yakni pemasok atau vendor. Yang ketujuh, ada dewan legislatif. Yang kedelapan, ada manajemen. Yang kesembilan, ada pemilih atau voters. Dan yang kesepuluh, ada badan pengawas atau oversight bodies. Pengklasifikasian tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa pembayar pajak dan pemberi bantuan investor dan pembayar jasa pelayanan merupakan sumber keuangan organisasi, yang dimana Dewan Legislatif dan Manajemen membuat keputusan alokasi sumber daya dan aktivitas mereka semua diawasi oleh pemilih dan badan pengawas, termasuk juga level pemerintahan yang lebih tinggi. Dan yang selanjutnya ada hak dan kebutuhan pemakaian laporan keuangan. Pada dasarnya, masyarakat atau publik lebih memilih hak dasar terhadap pemerintah, yakni yang pertama, ada hak untuk mengetahui atau right to know, yaitu adalah suatu kebijakan dan keputusan tertentu. Yang kedua, ada hak yang diberi informasi atau right to be informed, yang dimana ini semua meliputi hak yang untuk diberikan penjelasan secara terbuka atas permasalahan-permasalahan tertentu yang menjadi perdebatan publik. Dan yang ketiga ada hak untuk didengar apresiasinya. Selanjutnya ada bagian topik akuntansi publik dengan tema topik akuntansi audit. Pengertian audit sektor publik, yakni audit sektor publik adalah pemeriksaan terhadap pemerintah yang dilakukan untuk mengetahui pertanggungjawaban atau akuntabilitas atas pengelolaan dana masyarakat atau public money yang bertujuan untuk membandingkan hasil pencapaian program, fungsi, atau kegiatan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan organisasi sektor publik, keuangan organisasi harus dikelola lebih tertib, taat pada undang-undang, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan serta keputusan. Selanjutnya ada audit sektor publik dan sektor bisnis. Audit sektor publik dan audit sektor bisnis berbeda dengan sektor swasta. Audit sektor publik dilakukan pada organisasi pemerintahan yang bersifat nirlaba seperti Pemda, BUMN, BUMD, publik dan publik lainnya seperti yayasan, LSM, serta partai politik. Sedangkan audit sektor bisnis yakni dilakukan pada perusahaan milik swasta yang berorientasi laba. Audit sektor publik dan sektor bisnis sama-sama memiliki audit keuangan, audit kinerja, dan audit tujuan tertentu. Yakni yang pertama di sini ada perbedaan antara sektor publik dan sektor swasta. Tujuan yakni perbedaan yang pertama dari segi tujuan organisasi yakni dari sektor publik yakni menggunakan non-profit motif, sedangkan sektor swasta menggunakan profit motif. Dari segi sumber pendanaan, dari sektor publik menggunakan pajak, retribusi utang, obligasi pemerintah, laba, BUMN, BUMD, dan penjualan aset negara. Sementara dari sektor swasta, yakni pembayaran internal, modal sendiri, laba ditahan, penjualan aktiva, pembiayaan eksternal, utang bank, obligasi, dan penertiban saham.
Dan dari segi pertanggungjawaban dari sektor publik, yakni pertanggungjawaban kepada masyarakat atau publik. Sementara swasta, penanggung kepada pemegang saham dan kreditor. Dan struktur organisasinya yakni dari sektor publik ada birokratis, kaku, dan hierarkis. Sementara dari swasta, fleksibilitas, datar, piramid, lintas fungsional, dan lain sebagainya. Dari segi karakteristik anggaran, yakni dari publik, yakni digunakan untuk terbuka, sementara yang dari swasta, yakni tertutup untuk publik. Dan sistem akuntansi yang digunakan dari publik, yakni cash accounting, sementara dari swasta, actual accounting. Laporan keuangan dari sektor publik, yakni menggunakan raca, aliran kas, dan laporan realisasi anggaran, catatan atas laporan keuangan. Sementara dari swasta, yakni menggunakan raca, aliran kas, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Standar akuntansinya yakni sektor publik menggunakan pernyataan akuntansi sektor publik. Sementara dari sektor swasta yakni pernyataan standar akuntansi keuangan. Standar auditnya dari segi sektor publik yakni standar pemeriksaan akuntansi sektor publik, dan dari swasta standar pemeriksaan akuntansi sektor publik. Dan selanjutnya, jenis-jenis audit sektor publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan SPKN, terdapat 3 jenis audit keuangan negara, yaitu yang pertama ada audit keuangan, yang merupakan audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atau reasonable asuransi apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Yang kedua, yakni audit kinerja yang meliputi audit ekonomi, efisiensi, efektivitas, pada dasarnya merupakan peluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. Dan yang ketiga, audit dengan tujuan tertentu, merupakan audit khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja, dengan tujuan untuk memberikan simpulan atas semua hal yang diaudit. Audit dengan tujuan tertentu mencakup audit atas hal-hal lain di bidang keuangan, audit investigatif, dan audit atas sistem pengendalian internal. Berikutnya ada contoh praktek audit sektor publik di organisasi sektor publik. Yang pertama contohnya yakni pemerintahan pusat. Audit atas pemerintahan pusat ditujukan pada perolehan bukti audit yang cukup dan tepat. Sebagai contoh, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah sebagai organisasi sektor publik merupakan tujuan penting dari reformasi keuangan pemerintah yang dilakukan oleh aparatur pemerintah. Maka fungsi akuntabilitas dari tuntunan masyarakat agar organisasi sektor publik meningkatkan kualitas, profesionalisme pada keuangan dan keputusan dan kepatuhan saja, tetapi perlu diperluas dengan melakukan audit terhadap kinerja sektor publik. Yang kedua ada pemerintahan daerah. Audit yang diselenggarakan atas kegiatan pemerintah daerah dapat dibagi menjadi audit keuangan dan audit kinerja. Audit dapat mempunyai gabungan tujuan, audit keuangan, dan audit kinerja, atau dapat juga mempunyai tujuan yang terbatas pada beberapa aspek dari masing-masing jenis audit tersebut. Sebagai contoh pelaksana, audit atas kontrak pemborongan pekerja atau atas bantuan pemerintah kepada yayasan atau badan hukum lainnya. Tujuan audit semacam itu seringkali mencakup baik tujuan audit keuangan maupun tujuan audit kinerja. Baik, yang materi terakhir yakni adalah contoh praktek audit sektor publik di organisasi sektor publik. Yang pertama ada pemerintah pusat, yakni adalah pemerintah pusat, yakni sebagai akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah pusat. Yang kedua ada pemerintahan daerah, yakni audit yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang dapat dibagi menjadi audit keuangan dan audit kinerja.
Dan yang ketiga ada LSM, yang dimana di Indonesia ada dua jenis LSM. Yang pertama yakni LSM yang melakukan fungsi kontrol masyarakat, dan yang kedua LSM yang melaksanakan program entitas. Menjamunya LSM terutama dipicu oleh persyaratan yang diajukan oleh lembaga-lembaga keuangan internasional. Yakni sebagai contoh adalah Bank Dunia yang masyarakatnya perlu entitas bekerja sama dengan LSM dalam proyek akan dikucurkan dananya. Yang keempat, ada yayasan. Contohnya, pelaksanaan audit atas kontrak pemborongan pekerjaan atau atas bantuan pemerintah kepada yayasan atau badan hukum lainnya. Tujuan audit semacam ini seringkali dicakup baik dengan tujuan keuangan maupun tujuan audit kinerja. Audit semacam ini umumnya disebut audit kontrak. Dan yang terakhir yakni partai politik. Sama seperti organisasi sektor publik lainnya, audit dalam organisasi politik juga dibedakan menjadi dua, yakni audit kinerja keuangan dan audit kinerja non-keuangan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 14. Jika ada kesalahan kata, kami dari kelompok 14 meminta maaf. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami tutup dengan mengatakan Para Santi.